Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun, masih dengan Kang Tro. Tetap ngopi bareng, berbagi edukasi, motivasi, kehidupan dan spiritual. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang membenci kita, ataupun orang-orang yang mengganggu kita. Memang di setiap kehidupan itu kita tidak lepas dari orang-orang tersebut, karena kita itu tidak tahu siapa yang senang dengan kita, siapa yang membenci kita. Niat seseorang itu tidak ada yang bisa mengetahui, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali orang itu sendiri dan Tuhan. Terkadang orang ada yang baik di hadapan kita, kita pun juga tidak tahu niat sebenarnya dia apa. Ada orang yang kurang baik dengan kita, tapi dia memberi kebaikan kepada kita. Itulah namanya hidup, apalagi di saat kita bergelut di dunia usaha. Di situ kita juga banyak orang-orang yang tidak senang dengan usaha kita. Dalam kesuksesan kita, dari 10 orang itu pasti ada yang tidak senang, entah itu 1 orang atau 2 orang. Tetapi di sini jangan dijadikan beban dalam pikiran panjenengan semuanya. Itu nanti akan merusak kesuksesan kita, akan merusak keyakinan kita, akan membingungkan diri kita sendiri. Untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu, kita cuek saja. Jangan mendengarkan omongan sana sini. Kita harus tetap mempunyai keyakinan diri, mempunyai kepercayaan diri, percaya dengan diri sendiri. Nah, untuk menghadapi orang yang sudah benar-benar parah terang-terangan tidak senang dengan kita, yang benar-benar sudah ingin mengganggu hidup kita, ingin mengganggu ketenangan diri kita, tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup sampean diam. Diam, senyum, tenang, tapi kuasai. Saat dia membuang sesuatu, mungkin ke rumah sampean, ke tempat usaha sampean, sudah singkirkan saja. Singkirkan saja. Tetapi dalam diam panjenengan, lakukan sesuatu untuk agar dia sadar. Agar dia sadar. Jangan untuk menyakiti, kalau menyakiti bahaya. Sampai tarik napas yang dalam, tenang, diam, tarik napas. Sambungkan frekuensi jenengan. Agar dia baik dengan jenengan. Cukup itu aja. Nanti kalau sampai lakukan tarik nafas, sampan tahan, terus sampan nyalurkan frekuensi otak sampan ke dianya, dia celaka, dia akan celaka. Tapi ada jam-jam tertentu untuk melakukan ini, ada jam-jam tertentunya. Jadi panjenengan jangan khawatir dengan orang-orang yang tidak suka, membenci jenengan. Dibenci tidak mengurangi apa-apa kita, dipuji juga tidak menambah apa-apa kita. Kita hargai aja, kita hormati orang-orang seperti itu. Yang penting dia bahagia dengan apa yang dia lakukan. Tetapi di saat kita mau tenang, di saat dibenci orang kita tenang, dalam tenang kita bisa melakukan apapun.
Dalam tenang kita bisa melakukan apapun, karena kita adalah mereka, mereka adalah kita adalah alam semesta adalah diri kita. Dan di situ sampai mau bikin dia celaka, mau bikin dia sadar, mau bikin dia sakit, itu bisa. Contohnya itu tadi, diam, tenang, fokus ke orangnya, tarik napas yang dalam, terserah niat sampai untuk apa. Itu yang simpel saja, sering-sering dilakukan, sering-sering dilakukan. Positive thinking dengan apapun permasalahan kita, dengan siapapun yang membenci kita, walaupun saya mau dibohongi, mau disakiti, saya sampai mau diganggu, jangan perlihatkan kemarahan panjenengan. Bisa sampai memperlihatkan emosi dan kemarahan panjenengan, mereka senang, mereka sudah berhasil mengganggu titik fokus panjenengan dalam usaha ataupun berumah tangga. Tenang, santai, tenang. Tapi ada masanya. Orang sabar itu ada batasnya. Kalau kasih sayang itu tidak ada batasnya, tapi kalau orang sabar itu ada batasnya. Dan marahnya orang sabar di dalam diam itu energinya luar biasa. Apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Maka hati-hatilah di saat panjenengan menghadapi orang-orang yang sering diam, sampai sakiti diam, sampai hina diam, sampai hati-hati. Hati-hati. Karena dalam diamnya itu ada 1000 misteri. Apapun bisa terjadi pada diri panjenengan. Karena orang-orang yang sudah menguasai dirinya, orang-orang yang sudah dekat dengan Gustinya, dia akan lebih banyak diam. Dalam hinaan, dalam cacian, dalam apapun dia akan diam. Tetapi itu tadi, dalam diamnya menyimpan 1000 misteri. Cukup diam, tumbang. Diam, tumbang. Saya bongkar kuncinya sedikit itu tadi. Tapi tidak semua orang bisa. Selama dia tidak mampu menguasai dirinya sendiri, itu tidak akan bisa. Tarik napas yang dalam, fokus ke orang itu, terjadi. Tidak semudah itu, Kang. Ya memang tidak semudah itu, makanya lakukan. Jangan bicara dulu, lakukan. Tetapi saya sarankan jangan untuk menyakiti. Usahakan untuk menyadarkan dirinya. Tuh. Dari saya semoga bermanfaat. Selalu positive thinking. Apa yang sampean pikirkan itu yang akan terjadi dalam hidup panjenengan semuanya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.